sebuah keputusan yang keputusannya ini adalah keputusan dari khalifah. Bu Idanya terputus. Kita tunggu Bu Ida lagi muncul ya. Maaf Ustazah, terlempar. Waalaikumsalam. Mangga. Maaf ya. Mangga. Ya. Jadi yang terdengar tadi sampai mana Ustazah? Terakhir. Sampai Damaskus sudah belum? Belum. Damaskus. Baru sampai awal Panglima di masa dinasti Umayyah. Oke. Siapa Panglima yang menaklukkan Andalusia atau Spanyol atau Spain atau Asbania itu adalah siapa? Musa bin Nusair. Di mana Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad waktu itu mendapat sebuah perintah atau mendapat sebuah panggilan. Panggilan ini adalah dari khalifah yang ada di Damaskus. Yang ada di mana, Ustazah? Di Damaskus. Kalau umpama Ustazah sekarang bertanya, di Damaskus itu mana sih Ustazah? Damaskus itu letaknya sekarang, kalau kita lihat peta sekarang adalah sebuah kota yang berada di Syria, ya. Syria yaitu kota atau negara yang sekarang lagi penuh dengan konflik, ya. Dan ternyata Damaskus ini juga merupakan sebuah atau bumi atau tanah yang diberkati atau disebut dengan Biladus Syam atau negara-negara Syam. Salah satunya adalah Damaskus, terus kemudian Palestina, terus kemudian ada sebagian Libanon dan
Dan ini insya Allah dari hadis Nabi bahwasanya malaikat menaruh sayap-sayapnya di Biladus Syam ini. Ya, makanya dan konon Damaskus ini kota yang sangat subur ya. Bahkan kalau antum lihat orang-orang Syria dengan Yaman sangat beda ya. Kalau orang-orang Yaman ini cenderung mungkin kulitnya mereka lebih hitam, tapi kalau orang-orang Syria ini insya Allah karena memang di sana juga ada salju dan lain sebagainya, sehingga juga berpengaruh ke ke postur dan juga ke kulit-kulit mereka. Dan ternyata khalifah yang ada di Damaskus waktu itu, yaitu Khalifah Al-Walid, memanggil siapa? Dua panglima tersebut. Yang pertama adalah Musa bin Nusair, terus kemudian yang kedua adalah Tariq bin Ziyad. Ya. Jadi dipanggil untuk kembali kemana? Ke Damaskus. Kenapa dipanggil, Ustazah? Jadi suruh meninggalkan Andalusia, suruh meninggalkan Asbania, suruh meninggalkan Spain. Kenapa kok disuruh meninggalkan kota atau negara yang sedang ditaklukkannya? Padahal kalau dibilang sosok Musa bin Nusair sangat menyenangi hal tersebut. Sosok Tariq bin Ziyad juga tidak di jalan Allah. Kemudian ternyata kalau kita lihat ada beberapa hal yang melatar belakangi keputusan tersebut. Oke. Ini beberapa petanya ya, nanti bisa kita lihat kembali. Ini Spain ya istilah sekarang. Ini dari Afrika ke Eropa ya, dan nanti kita akan berada ibu kotanya di Cordova. Tapi nanti kita bahas ya, insya Allah. Belum nyampe sini dulu. Ya. Nah. Maaf, Ustazah, petanya nggak muncul. Oh, nggak muncul? Nggak muncul. Masih di halaman pertama. Oh, sebentar. Oke. Nggak muncul, Ustazah? Muncul? Belum. Uang lagi ada bicara. Sebentar, Ustazah ya. Oke. Ini asisten baru soalnya. Suami lagi pergi keluar. Oke. Coba ya. Itu zoom-nya, Mas. Klik dulu, Mas. Gimana? Klik 2 kali, Bro. Di share screen. Nanti keluar lagi nih. Kelihatan. Tapi saya udah dijadikan host ya, Ustazah ya. Sudah. Ya. Ini yang muncul di halaman pertama. Tapi aneh lah nggak muncul nih. Harusnya bisa. Bentar. Paling ngomong. Iya, ini kan sudah ke sini ya. New share itu, Bu. Yang nomor 2 emang aman. Tulisan benar. Yang itu apa yang ini, Us? Iya. Sama aja. Iya. Nggak keluar. Nggak keluar, Ustazah? Masih tetap nggak keluar? Iya, masih di halaman pertama. Judul. Di judul. Oke. Ya sudah, nanti kita ini kan ya. Saya lanjutkan aja dulu. Nanti ya. Dan ternyata kalau kita lihat Andalus sekarang adalah kawasan Spanyol dan juga sekitarnya. Dari negeri kaum muslimin yang jauh, Damaskus dari Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik ya.
Jadi ternyata surat tersebut datang dari siapa? Dari Al-Walid bin Abdul Malik. Siapa Al-Walid bin Abdul Malik? Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah khalifah yang ada di pemerintahan atau Daulah Umayyah. Ya, Daulah Umayyah. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Pendiri Daulah Umayyah adalah sahabat yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu putranya siapa? Muawiyah itu putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Kalau kita lihat di perang Uhud, di perang Badar, ya, Abu Sufyan adalah seorang yang masih kafir ketika itu. Nanti beliau akan masuk Islam baru ketika Fathu Makkah, ketika pembukaan atau penaklukan Makkah. Dan Muawiyah ini juga termasuk sekretaris Rasulullah atau katibul wahyi atau penulis wahyu Rasulullah, karena beliau juga diberi kecerdasan, salah satunya yaitu bisa membaca dan bisa menulis. Apa isi surat dari Walid bin Abdul Malik? Ya, surat yang sampai ke tangan Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad agar mereka kembali ke Damaskus dan tidak melanjutkan misi penaklukan tersebut. Jadi surat tersebut datang untuk siapa? Untuk Tariq dan juga untuk Musa, untuk kembali lagi, Musa bin Nusair, untuk kembali lagi kemana? Ke Damaskus dan tidak melanjutkan penaklukan atau tidak memperluas penaklukan yang ada di kota Andalusia. Kira-kira apa sih sebabnya? Kenapa kok harus disuruh pulang ya? Padahal Musa bin Nusair sangat sedih dan menyayangkan pemanggilan tersebut. Namun bagaimanapun juga ia juga harus memenuhi panggilan itu dan kembali pulang ke Damaskus ya. Ternyata kalau kita lihat ada beberapa sebab. Para ahli sejarah mengumpulkan kenapa Khalifah Al-Walid ya bin Abdul Malik sampai memanggil Musa bin Nusair. Yang pertama adalah Al-Walid bin Abdul Malik digelisahkan oleh keterlibatan kaum muslimin dalam pertempuran di wilayah yang sangat jauh dari kampung halaman mereka. Nanti semoga nanti bisa kita munculkan slide-nya ya. Kalau kita lihat ya, waktu itu Damaskus dan lain sebagainya ya, Syria itu berada di mana Ustazah? Di Asia ya. Alhamdulillah ketika Khalifah Umar bin Khattab, penaklukan tersebut sudah sampai bukan hanya di negara-negara Asia atau di benua Asia, akan tetapi penaklukan tersebut sudah sampai ke sebuah negara yang bernama Mesir. Jadi sudah menyeberangi Laut Merah yang mana ternyata penaklukannya sudah sampai negara atau kota Mesir ya, sehingga ada di sana namanya kota Fustot yang nanti insya Allah Islam juga akan muncul di sana, dan bahkan Imam Syafi'i pun ya makamnya pun Ustazah ada di mana? Ada di kota Mesir tersebut ya, karena waktu itu kota Mesir dipenuhi oleh para siapa? Para sahabat dan juga para tabi'in yang mereka juga menuntut ilmu. Karena adanya apa? Karena adanya penaklukan, yang dimana penaklukan tersebut pastinya dan tentunya mengirimkan banyak dari para sahabat-sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai ke Mesir, ternyata tidak hanya berhenti di Mesir, akan tetapi juga sampai ke barat ya, atau di Libya dan daerah-daerah Sudan dan lain sebagainya, hingga akhirnya sampailah ke Maghrib atau Marrakesh atau Maroko ya. Sehingga ketika Maroko untuk ke Spanyol ini jauh lebih dekat. Dan kalau kita lihat Andalus ini sudah ada di Eropa, sedangkan ya Damaskus waktu itu ada di mana? Di benua Asia. Karena memang sangat mengkhawatirkan karena mereka kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat jauh dengan negerinya, makanya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad disuruh pulang kembali. Pulang kembali kemana Ustazah? Disuruh pulang kembali ke Damaskus. Apakah tidak ada kaum muslimin kemudian yang ada di Andalus? Jawabannya adalah ada. Masih banyak di sana. Karena apa? Ternyata penduduk Andalus pun juga banyak yang berbondong-bondong menuju atau masuk ke dalam Islam, sehingga nanti timbullah pernikahan antara orang-orang Arab asli dan orang-orang barbar. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ya, dan ternyata Khalifah juga takut kalau dalam kaum muslimin terlalu jauh ke Andalusia dalam waktu singkat, nanti mereka juga akan lebih mudah dihancurkan. Itu ketakutan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang kedua, sebenarnya sangat mungkin bagi Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghentikan misi tersebut tanpa harus memanggil pulang Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Jadi sebetulnya
sangat mudah bagi Khalifah Al-Walid untuk tidak mengharuskan Panglima Musa bin Nusair dan juga siapa Tariq bin Ziyad untuk pulang ke Damaskus. Akan tetapi ternyata ada beberapa informasi, ya. Informasi ini diterima oleh Khalifah tersebut atau oleh Al-Walid tersebut. Informasinya apa, Ustazah? Ternyata informasinya nggak main-main. Informasinya adalah beliau bermaksud setelah dari Andalusia, ya, pergi lagi untuk menaklukkan semua negeri Eropa hingga akhirnya bisa ke Konstantinopel dari arah barat. Jadi kan Konstantinopel itu waktu itu ada barat dan ada timur. Kalau timur itu diwakili oleh mana? Konstantinopel Timur atau Bizantium, ya, timur yang ada di dekat dengan Turki, ya, di Turki. Kemudian kalau Konstantinopel barat itu berada di mana? Berada di negara Eropa, tepatnya di negara yang paling kecil, ya, yaitu di mana? Di Roma, ya, di Roma. Dan beliau berinisiatif. Beliau mempunyai sebuah misi. Misinya apa? Karena yang dari timur, Konstantinopel Timur ini sangat susah untuk ditaklukkan. Karena ini sebetulnya sudah dari zamannya siapa? Khulafaur Rasyidin juga. Terus kemudian dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan pun juga sudah mengirimkan bala tentaranya untuk bisa menaklukkan Konstantinopel Timur. Maksudnya, ini nggak bisa. Ya. Akhirnya ternyata Musa bin Nusair mempunyai keinginan ini. Keinginan untuk apa? Untuk menaklukkan semua negara Eropa hingga akhirnya bisa ke Konstantinopel dari arah mana? Dari arah barat. Itu yang diinginkan. Oleh siapa? Oleh panglima tersebut, yaitu Musa bin Nusair. Muncul nggak, Ustazah? Lagi di ini. Nah. Belum. Belum. Subscribe-nya coba yang berarti ini nomor 7. Udah, yang ini tadi udah. Lagi. Mana? Muncul, Ustazah? Ya, muncul. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz Fatin. Maaf ya, gaptek sayanya. Ini petanya, Ustazah, ya. Jadi ini peta apa namanya? Granada, Malaga, Sevilla, ya, Cordova. Nanti kita apa namanya? Kekuasaan di Spanyol ini nanti mengambil ibu kota di sini, di Cordova ini nanti, ya. Terus kemudian di sana nanti Portugal dan lain sebagainya, ya. Terus ini saudara, ini Afrika, ya. Ini Afrika yang Tonjah ini, ya. Terus kemudian Gibraltar ini baru dataran Eropanya, ya. Terus Malaga ini juga sudah berhasil ini kan, ya. Terus sampai nanti inginnya siapa? Musa bin Nusair sampai nanti ke Konstantinopel Barat, yaitu di Roma, ya. Di mana Ustazah di Roma, dan nanti sampai ke Perancis, ya. Coba kita lihat nih, ini, ya, Masya Allah, ya. Nanti kita berbicara lagi, ya. Sekarang saya akan terangkan dulu karena ini. Nah, ini tadi informasinya, ya. Jadi ternyata Khalid Al-Walid, ya, mendengar informasi tersebut, ya. Dan pada saat itu Konstantinopel memang sangat sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin dari arah timur. Yang dari arah timurnya mana, Ustazah? Ya, Turki itu tadi. Kalau dari Konstantinopel baratnya di mana? Ya, di Roma, ya, yang berada di daerah di benua Eropa. Kenapa? Karena sudah banyak pasukan Daulah Umayyah yang ingin menaklukkannya namun tidak berhasil. Disinilah, ya,
Musa bin Nusair kemudian berpikir untuk memasuki apa? Ini saudara, ini bisa lihat ya, Turki ini ya. Makanya beliau ingin memasuki setelah Andalusia itu, beliau pengen menaklukkan seluruh Eropa karena memang Eropa tersebut tidak terlalu luas ya. Lalu beliau ke Italia, ke Yugoslavia ya, kemudian ke Rumania, lalu ke Bulgaria, kemudian pada kawasan-kawasan tersebut sehingga akhirnya nanti beliau bisa menaklukkan Konstantinopel dari arah barat. Kalau umpama Konstantinopel timurnya tadi belum bisa tertaklukkan, sudah dah kita pakai visi yang lain, kita pakai strategi yang lain dengan menaklukkan Konstantinopel tapi dari arah barat ya, karena memang ada busronya, ada busro atau ada kabar gembiranya. Kabar gembira itu dari mana? Dari hadis Rasulullah. Dan masya Allah sebegitu para tabiin memegang gembira yang datang dari Rasulullah dan pasti itu nanti akan terjadi ya. Ya. Coba kita lihat ya, dan di sini memang apa yang dilakukan oleh Musa bin Nusair adalah obsesi sebuah penaklukan yang tinggi ya. Dan di sini kita harus berhenti dan merenung sejenak, dan kita juga harus tanyakan kepada diri kita sendiri ya. Obsesi yang dimiliki oleh Musa bin Nusair, khususnya jika kita mengetahui ternyata bahwa ketika beliau memikirkan rencana itu, usia beliau bukan di usia 40, bukan di usia 30, bukan di usia 50, dan bukan di usia 60. Tapi ternyata usia beliau waktu itu mencapai usia 75 tahun. Usia berapa Ustazah? Sampai usia 75 tahun. Kira-kira yang ikut, saya sendiri pribadi usia 44 tahun, Ustazah yang ikut usianya berapa? Coba tulis di kolom chat, saya pengen tahu. Berarti siapa? Musa bin Nusair ketika memikirkan hal ini, misi ini, ketika beliau berusia 75 tahun, bukan usia yang muda. Ya. Apa yang harus kita renungkan? Betapa luar biasanya seorang yang telah berusia lanjut, namun ia tetap berjihad di jalan Allah. Ia tetap mengendarai kuda dan menaklukkan kota demi kota. Mengepung Sevilla, tadi ada ya di peta ya, Sevilla berbulan-bulan lamanya. Mengepung Maridah berbulan-bulan. Kemudian ia menaklukkan Barcelona, Zaragoza, dan kawasan Laut Timur. Kawasan Timur Laut. Kemarin saya seminggu yang lalu mungkin ya, atau 8 hari yang lalu, sempat ketemu dengan seorang tokoh kemanusiaan yang dimana beliau biasa membangun sumur dari uang pribadinya, dan ternyata masya Allah beliau juga pelukis dan beliau juga biasa menulis dalam lukisannya kaligrafi atau ayat-ayat Allah. Beliau mengatakan, kenapa sih kamu kok pengen melukis? Karena saya hanya ingin menulis kata-kata atau kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah di atas tulisan saya. Dan beliau mengatakan bahwasanya pernah satu lukisannya, masterpiece-nya yang beliau kerjakan selama 7 bulan, itu laku dijual senilai 2,3 miliar. Ya. Dan dari 2,3 miliar tidak ada satu yang masuk ke kantongnya, akan tetapi habis dibagikan untuk kemanusiaan dan juga untuk menggali sumur. Ya. Apa yang bisa kita teladani ketika itu? Kalau ini tadi ya, untuk menaklukkan satu kota aja butuh berbulan-bulan. Ternyata kemarin juga beliau bercerita kepada kami, dan alhamdulillah beliau sudah membangun dari dananya pribadi sekitar 62 sumur, karena 7 yang nanti akan mengalir terus kepada kita. Salah satunya adalah man ajra bi'ron, barang siapa yang mengalirkan sumur, terus kemudian juga man aurasa mushafan, dan seseorang yang juga mewariskan mushaf, man, terus kemudian juga allama ilman, yang juga memberikan ilmu. Selama hal itu dipakai, maka insya Allah jariahnya pun juga akan selalu didapati. Beliau juga mengatakan bisa jadi dari satu sumur itu bisa habis berapa dananya. Beliau bilang bisa 25 sampai 20 sampai 25 juta. Itu baru sumurnya, belum MCK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beliau mengatakan, saya ingin mengajarkan kepada mereka yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan, yang tidak pernah tersentuh oleh partai-partai. Apa yang ingin saya ajarkan? Saya ingin mengajarkan toharoh, dan sumur ini adalah hal pertama yang membuka untuk ke ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pernah di satu tempat untuk menyelesaikan satu sumur aja ternyata butuh sampai berapa?
butuh sampai 7 bulan. Makanya ini tadi yang dilakukan oleh Musa bin Nusair untuk menaklukkan satu kota, beliau bisa berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Makanya ketika mengepung Sevilla berbulan-bulan lamanya, mengepung Maridah beberapa berbulan-bulan juga, kemudian menaklukkan Barcelona, Zaragoza dan kawasan Laut Timur ya. Dan kita sebagai seorang Muslim, ketika kita berkaca, ketika kita melihat kisah-kisah inspiratif tersebut, kalau kita tidak tergerak hati kita, naudzubillahi min dzalik. Berapa usia kita dan sudah apa saja yang kita lakukan untuk umat ini. Obsesi seperti apakah gerangan yang dimiliki oleh orang tua ini yang membuatnya melakukan dan memikirkan semua ini di saat usianya berapa? Di saat usianya bukan usia muda lagi, yaitu usia berapa? 75 tahun. Musa bin Nusair telah menaklukkan Afrika Utara di saat usianya 60 tahun. Ya, artinya telah melewati usia pensiun untuk masa sekarang ini. Lalu saat usia 75 tahun, ia merasakan kesedihan karena 3 hal ini. Tadi kan beliau disuruh pulang. Disuruh pulang, maka dia sedih banget. Karena apa? Karena beliau suka dengan jihad. Beliau suka dengan menaklukkan negara-negara yang belum ditaklukkan dalam Islam, dan beliau juga sangat suka berjihad di jalan Allah. Dan ternyata ketika dipanggil ke Damaskus, dipanggil ke kota lagi, ke ibu kota tadi, beliau tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena ada 3 hal yang melatar belakangi ketidaksenangan beliau. Salah satunya adalah ya, beliau mengatakan ya, Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan ia untuk meninggalkan jihad, padahal ia sangat mencintainya. Karena apa? Karena beliau berharap ia meraih syahid yang belum ia raih. Mungkin antum lihat ya bagaimana Khalid bin Walid, pedang Allah yang tidak pernah terpatahkan, pedang Allah yang tidak pernah kalah. Betapa beliau juga ingin mati di syahid, ya, meninggal di syahid. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mengikuti peperangan apapun. Sampai ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian beliau dieluk-elukkan oleh para kaum muslimin karena semua peperangan yang diketuai atau yang dikomandai oleh Khalid bin Walid selalu menang. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab? Beliau mencopotnya, ya, mencopot panglima tersebut untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai tentara biasa. Dan coba lihat, apakah kemudian Khalid bin Walid sakit hati? Ternyata enggak. Apakah kemudian Khalid bin Walid terus kemudian murung, terus kemudian akhirnya beliau enggak ikut berperang? Ternyata enggak. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Innama ana uqatilu li Rabbi Umar wa laisa li Umar. Sesungguhnya aku berjuang ini, aku bertempur ini untuk Tuhannya Umar dan bukan untuk Umar. Ya. Jadi Masya Allah ya, bagaimana beliau menyikapi, gimana pun kan ketika kita mungkin punya sebuah kekuasaan, punya sebuah jabatan ya, terus kemudian dan ternyata jabatan itu tidak bersama kita, beliau enteng saja. Aku berjuang, aku berjihad untuk siapa? Untuk Tuhannya Umar dan bukan untuk Umar. Ya. Dan digantikan oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah nantinya, yang Abu Ubaidah bin Jarrah yang akan menggantikan beliau. Ya. Kemudian kalau kita lihat Khalid bin Walid kurang apa? Khalid bin Walid juga adalah sahabat yang sangat-sangat Masya Allah dalam medan pertempurannya. Akan tetapi semua itu adalah ketetapan Allah. Bahwasanya ternyata beliau juga betapa beliau ingin mati syahid di dalam perang. Akan tetapi Allah belum mengabulkannya. Artinya beliau meninggal di mana? Di atas kasurnya. Kata beliau, dan itu semua adalah ketentuan atau ketetapan Allah. Sama, Musa bin Nusair adalah seorang tabi'in yang dimana beliau juga sangat menginginkan untuk mati syahid. Berapa puluh tahun beliau mengikuti peperangan-peperangan. Akan tetapi syahid yang beliau rindukan juga belum beliau raih. Sehingga ketika disuruh pulang, beliau sangat sedih untuk kembali ke mana? Ke Damaskus ini tadi. Kemudian ada satu kota yang dimana kota As-Sakhrah yang belum lagi dapat ditaklukkan. Ini sebetulnya kota kecil, tapi nanti kita akan bahas apa peranan kota ini. Ya. Kota ini belum bisa ditaklukkan oleh siapa? Musa bin Nusair dan juga oleh Tariq bin Ziyad ketika itu. Ini juga yang membuat beliau sedih.
Ia bersedih juga dan sangat sedih karena ia belum berhasil menaklukkan Konstantinopel dari arah barat seperti yang ia cita-citakan selama ini. Tapi insya Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala sesuatu adalah dengan niatnya dan nanti Allah akan utus kita. Allah akan bangkitkan kita sesuai dengan niatnya. Sama ketika kita niat mengkaji ilmu-ilmu Allah di Zoom ini juga insya Allah nanti Allah akan berikan atau akan Allah akan bangkitkan kita dengan niat yang telah kita ucapkan ya. Kemudian ya dan setelah dipanggil oleh Khalifah Al-Walid tadi, akhirnya beliau pulang. Pulang kemana? Musa bin Nusair pulang ya, dan tidak ada pilihan kecuali mentaati perintahnya pemimpin atau Khalifah Al-Walid karena wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, ini bentuk daripada ulil amr. Kemudian ia pun membawa Tariq bin Ziyad dan pasukannya kembali lagi ke Damaskus. Damaskus tadi seperti yang saya sebutkan bahwasanya dia kalau sekarang berada di mana? Di Syria ya. Di Syria dan di sana juga banyak ya ulama-ulama Quran, ulama-ulama hadis ya di kota Syria tersebut. Bahkan ulama fenomenal yang juga sangat bagus dalam ilmu qiraat dan Quran. Kita kenal mungkin Syekh Aiman Rusdi Swed yang kebetulan beliau juga tinggal di Arab Saudi. Ternyata dengan bukunya yaitu Tajwid Al-Musawwar di mana beliau berasal, ternyata juga beliau berasal dari kota Damaskus atau dari negara Syria ya. Kemudian ketika beliau di sana dan ternyata Khalifah tadi Al-Walid tadi yang menyuruh beliau pulang tadi dalam keadaan sakit. Yang dimana sakitnya itu ternyata sakit menjelang kematiannya. Lalu tidak lama meninggal dan digantikan oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Saudaranya Al-Walid bin Abdul Malik ini, Sulaiman bin Abdul Malik ini, apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau juga punya pemikiran dan juga punya ide yang sama. Bahwasanya sudah nggak usah diteruskan dulu penaklukannya. Kenapa? Karena kalau diteruskan terlalu jauh, terus kemudian bala bantuan kita juga ngirimnya susah, nanti kaum muslimin ini akan mudah ditaklukkan oleh kaum kafir yang ada di sana, kaum Nasara yang ada di sana. Hingga akhirnya Khalifah yang baru pun sependapat dengan saudaranya karena mengkhawatirkan kehancuran kaum muslimin jika masuk terlalu jauh ke negara-negara Eropa menuju Konstantinopel. Hingga akhirnya apa yang dilakukan? Pada tahun 97 atau Hijriah atau 716 Masehi. Ustazah, apa sih bedanya tahun Hijriah sama Masehi? Kalau tahun Masehi itu tahun yang dimulai dari Miladul Masih. Apa Ustazah Miladul Masih? Miladul Masih itu adalah kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Hijriah berawal dari Hijratul Rasul. Jadi dari hijrahnya Rasulullah kemana? Ke kota mana? Madinah. Berapa lama Rasulullah berada di kota Makkah untuk berdakwah setelah wahyu turun? Jadi di usia 40 tahun Rasulullah mendapat wahyu dan ternyata Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian beliau berhijrah, berarti di usia 53 tahun beliau berhijrah. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, inilah tahun yang dinamakan dengan tahun Hijriah. Ada lagi SM biasanya, ditulisnya dengan SM. Atau kalau dalam bahasa Arabnya Qaf Mim. Apa Ustazah artinya Qaf Mim? Qaf Mim itu artinya Qablal Milad. Apa itu Qablal Milad? Sebelum milad atau sebelum lahirnya Isa Al-Masih. Jadi kalau antum sempat ke Mesir ya atau ke negara-negara lain yang di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan Romawi atau peninggalan-peninggalan peradaban-peradaban kuno, maka di sana antum akan menemukan ya peninggalan-peninggalan yang memang berumur ribuan tahun dan biasa di situ ditulis dengan apa? Dengan Qaf Mim, Qablal Milad atau SM atau sebelum Masehi seperti itu ya. Dan ternyata pada tahun 97 Hijriah atau bertepatan dengan 716 Masehi, Khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik pergi menunaikan haji. Dan Musa bin Nusair tidak punya pilihan lain selain menyertai siapa Khalifah? Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, dalam melaksanakan ibadah haji tahun tersebut ya. Kemudian ternyata Masya Allah ya, dalam perjalanan Musa bin Nusair berdoa.
Coba lihat Ustazah, doanya indah enggak? Ya, doa yang dipanjatkan oleh orang yang berusia 75 tahun ya. Seperti halnya Umar bin Khattab juga berdoa. Beliau ingin diwafatkan di mana? Di kota Madinah. Ya. Umar bin Khattab, beliau berdoa, dalam doanya beliau ingin diwafatkan di kota mana? Di kota Madinah. Ya. Kemudian di usia 75 tahun ketika beliau menyertai seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, apa yang beliau lakukan? Beliau ternyata berdoa. Dalam doanya beliau meminta dua hal. Ya Allah, jika engkau menghendaki kehidupan untukku, ya Allah, jika engkau menghendaki kehidupan untukku, bagi saya ini doa yang menyentuh ya, maka kembalikanlah aku ke bumi jihad dan matikanlah aku sebagai syahid. Jadi sebetulnya ketika beliau dipanggil ke Damaskus itu beliau sedih sekali. Musa bin Nusair ini apa? Sedih sekali. Kenapa sedih? Karena beliau menginginkan syahid itu tadi. Dan syahid itu belum beliau raih. Makanya ketika beliau Allah beri kesempatan untuk menemani Sulaiman bin Abdul Malik ya, untuk melaksanakan haji, apa yang beliau doa? Beliau selalu berdoa, ya Allah, jika engkau menghendaki kehidupan untuk aku, maka kembalikan aku ke bumi jihad dan matikanlah aku sebagai syahid. Matikan aku sebagai syahid. Berarti selama berapa? 15 tahun beliau berjihad dari usia 16 tahun dalam peperangan, naik di atas kuda, turun dari satu lembah ke lembah lain. Terus kemudian dari satu peperangan ke peperangan lain. Terus kemudian ada sambungan doanya. Namun, jika engkau menghendaki yang lain, ya Allah, tapi kalau engkau tidak menghendaki, ya, aku kehidupan, ya, jadi kalau engkau memang tidak menghendaki aku untuk hidup lagi, maka aku menginginkan sebuah keinginan, ya Allah. Matikanlah aku di kota Rasulullah. Atau matikanlah aku di kota Madinah. Dan konon juga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ada dua kota yang nanti juga tidak akan dimasuki oleh Dajjal, salah satunya yaitu kota Makkah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh siapa? Musa bin Nusair ketika beliau menjalankan haji. Ya. Menjalankan haji, beliau ingin kalau umpama diberi kehidupan, maka kembalikanlah aku ke bumi jihad dan matikanlah aku sebagai syahid. Dan jikalau engkau tidak menginginkan, maka matikanlah aku di kota Rasulullah. Kita lihat, apakah doa tersebut Allah kabulkan? Bukan berarti ya ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, terus kemudian kita kecewa, terus kemudian kita nggak baik, tidak. Tapi bisa jadi Allah menghindarkan hal yang jelek dari kita. Dan bisa jadi juga Allah mengabulkannya nanti ketika di hari akhir. Jadi bukan berarti tidak semua doa yang kita panjatkan terus kemudian belum terkabul itu jelek, tidak. Dan kemudian kita lantas menyalah-nyalahkan Allah, tidak. Ya. Dan kita lihat apakah doa dari Musa bin Nusair Allah kabulkan. Ternyata beliau pun sampai di Mekah dan menunaikan ibadah haji. Seusai ibadah haji, dalam perjalanan pulangnya ia meninggal. Persis meninggalnya di mana? Di kota Rasulullah. Dan ia pun akhirnya dimakamkan di sana bersama para sahabat yang mulia. Antum lihat nanti ada satu pemakaman di samping Masjid Rasulullah, yaitu Masjid Madinah Al-Munawwarah. Ada Baqi'ul Gharqad. Apa itu Baqi'ul Gharqad? Sebuah nama. Baqi ini adalah nama yang dimana nama tersebut adalah nama untuk apa? Untuk makam atau kuburan para syuhada atau makam para sahabat-sahabat Rasul, dan para istri-istri Rasul pun juga banyak dimakamkan di situ. Kalau Khadijah ada makamnya, tapi bukan di mana, bukan di Madinah, akan tetapi ada di mana? Di Ma'lah, di
Makkah Al-Mukarramah. Kalau Hamzah dan lain sebagainya ada nanti, ada syuhada Uhud, ada makam khusus. Kalau kita sempat ke Uhud, maka ada kayak di kerangkeng gitu, yang memang khusus itu adalah untuk syuhada atau orang-orang yang syahid dalam perang Uhud. Salah satunya itu Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair wafat waktu itu, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ketika kain kafan tersebut untuk menutupi muka Mus'ab, maka kakinya kelihatan. Kalau kakinya yang ditutupi, mukanya kelihatan. Saking nggak ada apa-apanya. Saking kaum muslimin waktu itu belum punya apa-apa. Sehingga untuk kain kafan untuk para syuhada saja, Masya Allah sangat-sangat susah. Itu Abdurrahman bin Auf mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian coba lihat, hatinya selalu tergantung pada kecintaan pada Allah. Hingga ia berdoa seperti itu kepada Allah. Dan ternyata Allah mengabulkannya. Dan itulah akhir kehidupannya. Dan begitulah doanya. Doanya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Karena saking senangnya dengan jihad, saking senangnya dia juga dengan kota Madinah Al-Munawwarah, maka beliau pun juga ingin diwafatkan di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Musa bin Nusair ya. Jadi memimpin jihad ya di semenanjung Andalusia. Usianya dari 60 hingga 75 tahun. Namun ia masih menarik tali kekang kudanya, menuruni lembah dan menaiki pegunungan. Kekuatan fisiknya pun terdorong kuat, meskipun kepalanya telah dipenuhi uban yang semakin menua. Ya, jadi ternyata kekuatan fisik itu akan terjadi juga kepada kita ketika kita punya kekuatan atau ikatan yang kuat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan beliau lakukan itu. Ya. Dan tadi kalau saya bahas tentang ada 3 hal yang membuat Musa bin Nusair sedih. Kenapa harus kembali ke Damaskus lagi? Ya, salah satunya adalah beliau mengatakan belum menaklukkan Al-Sakhrah. Ya. Kenapa? Karena As-Sakhrah ini adalah sebuah kota kecil yang dimana beliau ketika meninggalkan Andalusia, kota tersebut belum berhasil ditaklukkan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Ya. Sehingga beliau merasa sedih. Karena apa? Ya, beliau sudah setelah hanya ada sebuah kota kecil di ujung barat ya, yang belum berhasil ditaklukkan, sama sekali tidak terbayang bagi kaum muslimin. Karena dari kota kecil tersebut nanti akan menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Kristen yang tumbuh berkembang kemudian, ya, tumbuh berkembang untuk apa? Ternyata juga nantinya dan para penguasanya pun mempunyai peran, ya, peran dalam kejatuhan Andalusia beberapa abad kemudian. Itulah kota Sakhrah yang belum berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di dalam kota tersebut hidup sekelompok besar kaum Kristen. Besar dugaan jika Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad masih berada di sana, maka beliau berdua pun tidak akan membiarkan kota itu dalam genggaman orang-orang kafir. Hanya saja ya, kita dapat mengatakan bahwa meremehkan hal yang kecil seringkali menyebabkan bencana-bencana besar di masa yang akan datang. Karena itu kaum muslimin harus benar-benar serius dan juga tidak tenang ya hingga menuntaskan sebuah misi dengan sempurna. Ya nanti akan kita bahas kalau masa Al-Wulad ini sebetulnya masa di mana Andalus berada pada masa gubernur ya, dan nanti insya Allah akan kita bahas di bulan depan insya Allah ya. Dan sebelum bahasan tersebut akan kita bahas, maka sangat penting untuk kita ketahui, berarti penakluk pertama ya, orang yang menaklukkan sebagian besar kota Andalus yaitu Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad dipanggil oleh Khalid bin Walid, oleh Al-Walid bin Abdul Malik untuk apa? Untuk pulang kembali ke Damaskus. Sekian akhirul kalam qauli aqulu qauli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyimak materi dari Ustazah Ida Husnur tentang Al-Wulad ya. Masya Allah ya, seorang tokoh
ketika dia diminta pulang, walaupun dia tidak suka, tapi dia mengikuti perintah dari pimpinannya. Nah, ini sesuatu banget ya. Kalau di zaman sekarang, kalau orang sudah memimpin kemudian tiba-tiba dicopot kan, pasti ada banyak pertanyaan lah dalam hatinya dia, kemudian di masyarakat luas pun begitu gitu ya. Tapi dia menerima dengan legowo karena dia bekerja berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya luar biasa ketika dia beribadah haji ya. Minta dikembalikan kepada jihad dan mati syahid di sana atau meninggal di kotanya Rasulullah. Itu mungkin menjadi motivasi buat kita untuk terus bergerak dalam bersiar gitu ya, supaya nantinya di akhirat kita mendapatkan amalan yang terus mengalir, seperti yang dicontohkan tadi oleh Bu Ida, dengan membangun sumur, menyebarkan Al-Quran gitu, dan ilmu gitu. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan monggo bisa langsung on kamera atau lewat chat. Nanti materi bisa diminta ya Bu Ida ya. Bisa Zuna. Ada pertanyaankah dari teman-teman semua? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup kajian dari Ustazah Ida, karena nggak perlu disimpulkan lagi. Udah jelas penjelasan dari Ustazah Ida ya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus bergerak mengikuti tokoh yang sudah mendahului kita. Dari Bu Ida, Ustazah Ida, ada tambahan? Silakan. Atau ditutup dengan doa. Oke. Ya, insya Allah alhamdulillah sudah kita selesaikan ya materi tadi, dan insya Allah ini sebelum masuk ke materi masa al-wulad, nanti kita akan melihat bagaimana Andalus ketika di zaman keemasan dan kemudian bagaimana Andalus juga di zaman bukan keemasan ya, yang nanti juga akan kita bahas beberapa hal kenapa sih kok bisa sampai Islam yang 700 tahun ada di sana kemudian hancur, dan mungkin juga ini juga bisa kita rasakan pada hari ini ya, bahwasanya kita sudah dipengaruhi oleh banyak hal oleh para kaum kafir ya, bagaimana dari makanan, kemudian dari food, terus kemudian dari model, terus kemudian dari gaya hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti di kajian yang akan datang kita akan bahas itu lebih lagi ya. Dan intinya semua dari kita harus tetap dengan niat kita ya. Semakin tingkatan frekuensi kita ke Allah semakin tinggi, maka sebetulnya insya Allah semakin sakit hatinya semakin tidak banyak gitu ya. Kalau tadi bagaimana Musa bin Nusair ya, sebegitu panglima yang punya sekian ribu pasukan disuruh berhenti aja juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian Khalid bin Walid yang memimpin sampai 100 kali peperangan juga beliau juga nggak apa-apa juga dicopot gitu ya. Apalagi dengan kita yang mungkin baru ketua ini, kepala ini, terus kemudian punya sekian anak buah, terus kemudian kita merasa sakit hati dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita punya seperti itu. Karena apa? Intinya kita harus siap dipimpin dan juga siap memimpin. Jadi dua hal itu adalah sesuatu yang sangat terkait ya. Dan mungkin juga sama di SNJ ini juga, atau di Sigma ini ada yang dipimpin dan ada yang memimpin, dan semuanya pulang dari jemput obat apotek. Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah. Jam 11 sekarang, Mi. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una.
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير ومن أهل الجهل اللهم اشفينا واشف مرضانا واشف مرضى من حضر في هذا المجلس شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير ومن أهل الجهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Itu materi saya share ke Mbak Dian ya, Ibu ya. Itu. Apa dikasih obat? Ya, jazakillah kepada Ustazah Ida Husnur yang sudah memberikan materi kepada kita. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk terus bergerak ya, menebarkan kebaikan. Kemudian ada sedikit pengumuman. Jadi hari ini promo Merdeka masih bisa ya dibuka sampai pukul 16 WIB. Kalau masih ada mau tambahan input ajal masih bisa. Kemudian langsung dibayar ya sebelum press list-nya di-close. Jadi pembayaran tanggal 1 itu masuknya ke bulan September. Kecuali yang terkendala dengan transfer karena dari semalam muamalat agak error ya, tapi tadi sudah ada yang bisa berhasil. Itu saja mungkin pengumuman dari saya kepada teman-teman semua. Diucapkan terima kasih karena sudah hadir di acara hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin pamit. Syukurukum. Jazakillah khair atas ilmunya. Terima kasih Ibu. Izin pamit keluar. Assalamualaikum. Saya live ya. Ya, Ustazah.